Halo teman-teman, kali ini Mimin mau spill kisi-kisi soal di bimbel tryout CPNS dan P3K tentang formasi pengadministrasi perkantoran sebagai berikut. Soal nomor 1. Pengelolaan arsip memerlukan prosedur peminjaman arsip untuk A. Menghapus arsip lama, B. Memastikan arsip dapat diakses publik, C. Mengontrol penggunaan dan peminjaman dokumen, D. Meningkatkan jumlah dokumen di tempat penyimpanan, E. Menyusun arsip berdasarkan ukuran. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Prosedur peminjaman arsip bertujuan untuk mengontrol dan mencatat siapa saja yang mengakses atau meminjam dokumen, sehingga arsip tetap aman dan terjaga. Soal nomor 2. Ketika arsip sudah melewati masa retensi, tetapi masih dianggap penting, tindakan yang tepat adalah A. Memusnahkan arsip tersebut, B. Menyimpan arsip sebagai arsip inaktif, C. Menyimpan arsip di ruang terbuka, D. Menyebarkan arsip kepada semua pegawai, E. Menghapus arsip dari sistem. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Arsip yang masih dianggap penting meskipun telah melewati masa retensi disimpan sebagai arsip inaktif untuk referensi atau kebutuhan mendatang. Soal nomor 3. Salah satu keuntungan dari sistem pengelolaan arsip digital adalah A. Mempercepat proses pemusnahan dokumen, B. Mengurangi kebutuhan penyimpanan fisik, C. Mengurangi pengawasan keamanan dokumen, D. Memastikan semua arsip tidak pernah dihapus, E. Menghilangkan kebutuhan akan metadata. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Sistem pengelolaan arsip digital mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan fisik karena arsip disimpan dalam format elektronik. Soal nomor 4. Dalam pengelolaan arsip, istilah audit trail merujuk pada A. Sistem pencarian arsip, B. Catatan yang melacak siapa saja yang telah mengakses dan mengubah arsip, C. Proses pemusnahan arsip, D. Metode penyimpanan arsip secara aman, E. Arsip yang telah disalin. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Audit trail adalah catatan yang melacak semua aktivitas akses, pengubahan, atau pemindahan arsip penting dalam keamanan data dan proses audit. Soal nomor 5. Arsip yang berfungsi sebagai bukti transaksi atau kegiatan administrasi yang telah dilakukan disebut sebagai A. Arsip inaktif, B. Arsip permanen, C. Arsip vital, D. Arsip bukti, E. Arsip dinamis. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Arsip bukti adalah arsip yang menyimpan catatan atau bukti dari transaksi atau kegiatan administrasi yang telah dilakukan, penting untuk audit dan verifikasi. Soal selanjutnya tentang formasi operator layanan operasional. Soal nomor 6. Mengapa evaluasi terhadap pelayanan operasional penting dilakukan secara berkala? A. Agar layanan bisa dihentikan saat kurang efektif, B. Untuk memastikan anggaran operasional selalu habis terpakai,
C. Untuk mengidentifikasi perbaikan kinerja layanan. D. Agar pegawai selalu bekerja keras setiap saat. E. Untuk mengganti pegawai yang berkinerja rendah. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Evaluasi berkala penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan layanan tetap optimal. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional jika terdapat peningkatan keluhan dari masyarakat? A. Membatasi akses masyarakat pada layanan tersebut. B. Mengidentifikasi sumber keluhan dan melakukan perbaikan. C. Menutup sementara layanan yang dikeluhkan. D. Mengabaikan keluhan karena tidak signifikan. E. Menambah jam operasional layanan. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Tindakan yang tepat adalah mengidentifikasi penyebab keluhan untuk menemukan solusi perbaikan. Soal nomor 8. Dalam menghadapi kendala operasional yang mendadak, seorang penata layanan operasional sebaiknya A. Segera mengambil tindakan darurat tanpa berkonsultasi. B. Menginformasikan kendala kepada atasan terlebih dahulu. C. Membuat rencana tindakan cepat sambil berkoordinasi. D. Mengabaikan kendala tersebut hingga kondisinya stabil. E. Membatasi pelayanan hingga kendala selesai. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Langkah terbaik adalah mengambil tindakan cepat sambil berkoordinasi agar kendala tidak mengganggu layanan. Soal nomor 9. Koordinasi antara penata layanan operasional dan bagian lain di instansi pemerintah diperlukan untuk A. Menurunkan jumlah pegawai di bagian lain. B. Memastikan layanan yang diberikan sesuai prosedur. C. Menambah anggaran untuk bagian tersebut. D. Menggantikan pekerjaan bagian lain. E. Mengelola jadwal kerja bagian lain. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Koordinasi bertujuan untuk memastikan setiap layanan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Soal nomor 10. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara prosedur operasional dan pelaksanaan di lapangan, tindakan yang paling tepat dari penata layanan operasional adalah A. Mengabaikan perbedaan tersebut. B. Meminta maaf kepada masyarakat tanpa melakukan perubahan. C. Melakukan peninjauan dan penyesuaian SOP bila diperlukan. D. Menambahkan pegawai baru untuk mengatasi masalah. E. Mengganti personil yang melaksanakan tugas. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Tindakan terbaik adalah meninjau perbedaan tersebut dan menyesuaikan SOP atau memberikan pelatihan jika diperlukan. Apabila teman-teman berminat bergabung di bimbel kami, bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.